Yurike Sanger, istri ketujuh Presiden Soekarno, dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Senin 6 Oktober 2025. Sebelumnya, jenazah almarhumah tiba di Indonesia setelah diterbangkan dari Amerika Serikat pada Minggu 5 Oktober sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di tanah air, jenazah langsung dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Prosesi ibadah tutup peti dilaksanakan pada Senin 6 Oktober pukul 10 pagi di rumah duka, dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Setelah prosesi selesai, jenazah diberangkatkan menuju TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Suasana haru menyelimuti pemakaman mendiang Yurike Sanger. Almarhumah dimakamkan di area perintis dan pejuang kemerdekaan Blat 5 berdampingan dengan makam tokoh nasional lainnya. Pemakaman berlangsung sederhana dan hikmat, dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan sejumlah tokoh yang mengenal sosok Yurike semasa hidupnya. Prosesi pemakaman dipimpin secara rohani Kristen dengan iringan doa dan nyanyian rohani. Suasana haru begitu terasa ketika peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Anak-anak yang sebelumnya tampak tegar, kini tangisannya mulai pecah. Suasana semakin haru dengan lagu doa ibu yang dibawakan selama prosesi pemakaman. Keempat anak Yurike Sanger pun menyaksikan ketika peti jenazah sang bunda diturunkan ke liang lahat dengan tetesan air mata. Salah satu putra Yurike, yakni Lintar Wardana, menyebut sang ibu sebagai sosok pejuang yang tidak pernah menyerah melawan penyakit kanker payudara yang dideritanya sejak tahun 2013. Yurike disebut telah divonis dokter hanya bertahan 6 bulan ketika pertama kali didiagnosa kanker payudara. Namun ia mampu bertahan hingga 12 tahun lamanya. Putrinya, Eka Putri, yang mendampingi Yurike selama dirawat di Amerika Serikat, menceritakan sang ibu sempat mengalami serangan dada pada 15 September lalu dan akhirnya meninggal dunia di San Gorgonio Memorial Hospital, California pada 17 September waktu setempat. Eka juga menegaskan keinginan terakhir Yurike adalah dimakamkan di Indonesia, tanah kelahirannya. Sementara itu, Triwahyuni, salah satu putra lainnya, mengenang sang ibu sebagai sosok yang mandiri, tetap aktif bepergian hingga usia senja. Yurike Sanger dikenal sebagai istri ketujuh Soekarno yang dinikahi pada 6 Agustus 1964 di Istana Negara. Saat mengenal Soekarno, perempuan berdarah campuran Jerman Manado itu masih duduk di bangku SMA. Saat usianya 19 tahun, Yurike Sanger lalu menikah dengan Soekarno yang kala itu berumur 63 tahun. Dari pernikahannya dengan sang proklamator, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yudi Sanger. Sekarang bersama dengan Kristus di sorga. Ibu Vera selaku perwakilan Paso Jaya serta Bapak Boni Rombot mewakili keluarga Rombot. Media. Ya. Oh iya, mungkin pertama-tama saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih buat teman-teman media yang hadir hari ini. Ya, terima kasih perhatiannya dari awal sampai akhir gitu ya. Dari awal beritanya Mama keluar, kemudian juga sampai kemarin jenazah Mama tiba di Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih juga sampai sekarang hari ini. Jadi buat kita seperti tadi yang sempat diomongin sama kakak-kakak kita gitu ya, Mama itu buat kita adalah pejuang hidup. Dia sangat
seorang fighter. Jadi kalau boleh cerita sedikit, beliau itu divonis breast cancer itu dari tahun 2013, tapi dia juga divonis oleh dokter itu rupanya 6 bulan di 2013. Tapi kenyataannya dia terus fight, dia terus punya iman, tadi kata pendeta ya, beriman terus sehingga bisa menjalankan hidup sampai saat ini, sampai Tuhan memanggil. Kira-kira itu. Mas, sebelum berpulang sendiri udah dirawat berapa lama Mama di terakhirnya ini? Saya di sana udah 12 tahun bersama Mama ya. Nah, yang lain yang laki-laki semua ada di Indonesia, cuma saya sendiri yang menemani dan mengurus ya. Tapi mereka sering bolak-balik juga ke Amerika. Jadi pada tanggal 15 September pagi-pagi itu mama saya mengeluh chest pain ya, sakit dada dan muntah, dan langsung saya larikan ke emergency dekat rumah yang terdekat karena chest pain itu kan harus cepat. Kemudian 15 itu di emergency sampai malam, tengah malamnya dokter menyatakan bahwa udah nggak bisa bikin apa-apa. Itulah di mana dokter menanyakan apa yang saya harus buat gitu. Dan mama saya bilang, saya tidak akan pernah mau menyerah dokter, tapi semua tergantung kepada Tuhan. Itu di hari Senin dia ngomong begitu. Subuh-subuhnya hari Selasa dia masuk ke ICU. ICU kita masih sempat ngobrol, masih sempat saya mendengarkan lagu-lagu rohani kepada dia. Dan hari Selasa karena memang tidak boleh ditemani karena itu ICU, saya pulang, pagi-paginya saya kembali, dia sudah koma. Dan di hari Rabu itu jam 7.30 waktu Amerika dia dipanggil Tuhan. Jadi prosesnya cuma 2 hari ya. 2 hari. Dimana dokter sudah tiba. Tapi mama saya sendiri bilang saya nggak akan mau menyerah, tapi semua tergantung Tuhan. Dan Tuhan kasih yang terbaik buat mama saya di hari Rabu. Gitu deh. Dari vonis 6 bulan bisa bertahan 12 tahun Kak. Berarti perjuangan Mama sangat-sangat ini ya Kak. Iya betul, memang. Jadi saya yang komunikasi terus dengan cancer dokternya. Memang kita sepakat di adik kakak ini tidak memberitahukan hal yang terburuk kepada mama saya untuk menjaga perasaan dia ya. Jadi kita terus kontrol dan cancernya itu naik turun. Tapi di sana saya ngeliat dia seorang fighter ya. Dia terus berjuang untuk bisa memperlihatkan ke saya, ke anak-anaknya bahwa apapun itu hanya Tuhan yang berkehendak, bukan manusia. Dia bilang begitu. Saya pernah bilang, Mama stop makan gula karena gula adalah obatnya kayak apa, cancer akan berkembang kalau banyak makan gula. Mama saya bilang, kamu itu kan cuma dengar dari dokter, itu dokter bukan Tuhan. Itu diterus kata-kata itu dan sampai 12 tahun. Dan memang puji Tuhan, Tuhan memberikan kita anak-anak keluarga untuk lebih banyak waktu meskipun seorang dokter mengatakan 6 bulan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.